Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang rindu. Siapakah dia? Kita akan coba cek. Dan ingat buat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Fokus kepada kartu ini, bayangkan siapakah dia. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, nah untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku lihat di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Ini ada The Devil, ada Capricorn, ada Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius. Sama ya. Dan ini Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Nah, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Nah, kita lihat ya dari kartu di Two of Swords. Ada seseorang yang mungkin lagi bingung, lagi galau, atau lagi ragu dalam menentukan pilihannya. Kenapa seperti itu? Karena di sini aku melihat seseorang ini mungkin banyak pilihan, tidak hanya satu atau dua, tapi ada beberapa, termasuk itu kamu gitu ya. Nah, dia ragu, kenapa aku kok merindukan kamu? Padahal mungkin kita baru kenal, atau di sini dia sudah punya pasangan, atau kamu yang sudah punya pasangan, tapi dia merindukan kamu. Bisa jadi itu seperti itu ya. Nah, atau bisa jadi dia ini merasa kayak aku itu punya pasangan, atau aku ada sih yang aku incar, ada sih yang aku manifestkan, atau saat ini aku punya hubungan dekat dengan seseorang, tapi kenapa pikiran aku itu tertuju kepada kamu. Disitulah ada keraguan dalam dirinya dia. Sebenarnya siapa sih yang harus aku pilih gitu loh. Nah, karena ada rasa rindu yang begitu kuat yang dia rasakan terhadap kamu. Sementara mungkin kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu hanya mungkin memberikan sedikit perhatian sama dia. Atau mungkin kamu di dalam lingkungan pekerjaan, di suatu kantor, perusahaan begitu ya. Atau kamu mungkin dalam hubungan kerjasama ya, sebagai klien. Atau mungkin ya sebagai rekan bisnis begitu. Di situ dia kayak ngerasa, kok aku mikirin kamu ya. Nah, atau kamu di sini mikirin dia, sehingga membuat dia kayak aku ragu dengan perasaan cinta aku terhadap pasangan aku, atau aku juga ragu nih, rasa apa yang aku miliki terhadap kamu. Kenapa rasa rindu ini kok begitu sangat kuat? Nah, ini yang membuat dia kayak merasa galau, merasa ragu ya dengan apa yang dia jalani saat ini, mungkin tentang hubungan dia dengan seseorang, begitu ya. Nah, terkadang kita begitu ya, kalau kita mikirin orang, tapi kalau hanya sekali saja, tidak berkali-kali atau tidak terus-menerus, ya abaikan saja. Tapi kalau kita memikirkan dia itu kayak terus-menerus, ya tidak ada jeda, ya terus mungkin setiap malam mau tidur, itu kepikiran. Bahkan ya ada hadir dalam mimpi kita juga, atau dia kayak ngerasa, kamu kok hadir ya dalam mimpi aku? Padahal aku tidak ada mikirin kamu sama sekali. Aku tidak ingin mikirin kamu, tapi tiba-tiba aja muncul. Kenapa? Itu terkadang jadi tanda tanya kan? Menjadi tanda tanya pada diri kita, kenapa? Kok bisa seperti ini? Gitu. Nah, bisa jadi itu adalah rasa atau mungkin pertanda Tuhan itu akan mempersatukan kamu dengan dia. Ya, walaupun saat ini dia sudah punya hubungan dengan yang lain, tapi dengan syarat tidak menikah ya. Walaupun hanya pacaran, dan kamu juga mungkin sudah punya pacar, tapi kenapa kita saling memikirkan? Nah, bisa jadi itu adalah pertanda. Mungkin jadi kita ini adalah soulmate, kita ini adalah twin flame. Ya, mungkin hadirnya kamu ke dalam hidupnya dia bisa merubah dirinya menjadi lebih baik. Nah, itu twin flame.
ya, kalau lawan jenis, kalau sejenis, ya hati-hati dalam menggunakan perasaan atau melihat suatu arti twin flame dalam suatu hubungan sejenis gitu ya. Jangan sampai ke arah yang negatif. Nanti muncul rasa cinta, itu abaikan. Begitu ya. Jadi ini aku lihat bisa jadi seseorang yang mungkin yang kalau konteksnya sudah menikah ya. Kenapa dia mikirin kamu? Kenapa? Atau kamu yang mikirin dia? Sementara mungkin dia sudah menikah. Bisa jadi itu karena apa? Karena kamu yang sering ketemu, ada perhatian yang dia berikan. Nah, jika kamu tahu dia sudah menikah atau dia sudah tahu kamu menikah, sekarang abaikan apa yang dilakukan terhadap kamu ya. Kamu biasa aja, jangan terlalu kamu respon. Karena ini nantinya itu akan mempengaruhi hubungan pernikahan, entah itu kamu ataupun dia, begitu ya. Nah, karena di sini ada kartu The Devil. Ini yang menjadi yang aku katakan tadi. Kenapa aku memberikan sebuah sebuah penjelasan tentangnya mungkin yang sudah menikah atau sudah punya pasangan. Karena di sini ada The Devil, ada energi negatif di sini, ya, yang benar-benar akan hadir di dalam energi kamu. Bisa jadi seseorang yang mungkin sudah menikah itu karena menyukai kamu, karena dari body kamu, dari kebaikan kamu, karena setiap hari bertemu begitu ya, sehingga membuat akhirnya ada rasa rindu, pengen ketemu, pengen berdekat lagi gitu ya, pengen menyentuh dan lain sebagainya. Ya, ini energi negatif. Semoga jika kamu kayak ngerasa, oh dia sudah punya pasangan, kalau begitu ya udah, aku nggak mau merespon, aku nggak mau memberikan feedback kepada dia gitu ya. Lebih baik kamu mungkin acuhkan aja gitu ya, abaikan saja. Oke. Ada Knight of Pentacles. Nah, ada juga sih seseorang ini, orang yang saat ini lagi memfokuskan suatu pekerjaannya atau finansialnya dia mungkin akan menstabilkan finansialnya dia. Untuk apa? Untuk mungkin melamar kamu, karena ada rasa rindu yang memang tidak bisa dia hilangkan. Mungkin dia ini adalah seseorang yang bekerja di luar negeri mungkin, karena dia mencari nafkah, atau dia suami kamu. Ya, dia bekerja di luar negeri hanya untuk untuk meningkatkan finansial kita atau kehidupan finansial kita gitu ya, sehingga dia rela untuk pergi jauh dari kamu mencari nafkah. Di sini dia kayak lagi sangat merindukan kamu, ya. Semoga aja nanti antara kamu dengan dia ada suaminya yang pergi bekerja atau istrinya yang bekerja di luar negeri atau di mana ya. Semoga komunikasi antara kamu dengan pasangan itu akan baik-baik saja ya. Intinya komunikasi yang harus selalu kamu tingkatkan di sini, ya. Ini juga ada Knight of Swords. Nah, ini juga ya, aku melihat seseorang ini akan benar-benar berhati-hati dalam memikirkan sesuatu. Apa yang dipikirkan dia? Rasa rindunya ke kamu. Ya, yang aku katakan tadi, seseorang ini mungkin seperti untuk menahan rasa rindu itu. Dia tidak ingin mengungkapkan. Kenapa? Karena dia tahu mungkin kamu sudah menikah, kamu sudah punya pasangan, dia tidak ingin mengganggu hubungan kamu dengan seseorang, ya. Atau sebaliknya, dia sudah punya pasangan, tapi dia merasa ada keinginan untuk berdekat dengan kamu, keinginan untuk bertemu dengan kamu. Intinya ada rasa rindu. Dia akan benar-benar kayak berhati-hati dalam bertindak. Jangan sampai rasa rindunya itu akan kamu ketahui, karena dia tidak ingin. Dia menjaga sekali hubungan dia dengan pasangannya, gitu ya. Oke. Dan ini juga ada Three of Swords. Ada seseorang yang saat ini memang lagi tersakiti, hatinya tersakiti. Seolah-olah kayak dia berharap ada seseorang yang datang untuk membahagiakan dia. Bisa jadi ini adalah mantan kamu yang ternyata dia dulu meninggalkan kamu, atau kamu meninggalkan dia karena adanya orang ketiga. Dia yang menghadirkan orang ketiga. Ternyata dia saat ini lagi disakiti oleh pasangannya, yang membuat dia akhirnya mencari kamu, merindukan kamu. Dia berharap Tuhan bisa mendengarkan doanya. Dia berharap belas kasihan dari kamu, ya. Nah, ini yang membuat seseorang ini merindukan kamu, karena dia seolah mungkin tidak disukai banyak orang lagi, atau banyak orang yang menjauh dari dia karena sifat sikap dia, perilaku dia yang arogan, yang bagaimana gitu ya, membuat orang-orang menjauh dari dia. Ternyata hanya kamu yang tulus terhadap dia, ya. Oke. Ada Knight of Cups. Seseorang ini seperti benar-benar kayak menjaga banget perasaan dia ke kamu.
Ya, dia kayak berhati-hati sekali untuk mengungkapkan rasanya ke kamu. Mungkin saja dulu itu kayak dia pernah ditolak oleh kamu, tapi sekarang dia mencoba untuk memperbaiki semuanya. Terus dia datang lagi ke kamu, dan dia sangat berhati-hati sekali untuk mengatakan apa yang ada dalam pikirannya terhadap rasa dia ke kamu. Ya, semoga aja di sini dia akan segera memiliki kamu. Karena bisa jadi kamu akan bisa menerima dia, kamu akan memberikan kesempatan kepada dia. Jika kamu yang single, dia juga single, gitu loh. Intinya tidak ada yang dirugikan di sini. Oke. Nah, jadi kita akan coba lihat kata hati, perasaan terdalam seseorang ini. Seperti apakah sebenarnya? Kita akan coba cek ya. Fokus kepada kartu ini, bagaimanakah perasaan terdalam seseorang terhadap kamu? Ya. Nah, I'm terrified. Dia takut. Wow. Nah, di sini juga terlihat ada keluarga yang mungkin tidak ada restu gitu ya. Tidak ada restu dari keluarga juga bisa ya. Terlihat jelas sekali. Makanya mungkin di sini kenapa dia ragu? Mungkin ada restu yang dia tidak dapatkan, sehingga dia merasa, bisa nggak aku memperjuangkan kamu, begitu ya. Kita akan lihat. Nah, ada wrongful advice. Kamu akan menemukan sebuah pesan atau jalan yang salah, atau kesempatan yang salah, ataupun petunjuk yang salah di sini. Ya, mungkin karena keraguan tadi, kamu seperti mencari sebuah petunjuk, jalan mana yang aku harus ambil, siapa yang harus aku pilih, begitu ya. Jangan sampai kamu itu atau dia salah dalam memilih, karena itu juga nantinya akan membawa dampak keburukan dalam hidupnya dia, gitu ya. Nah, ternyata seseorang ini juga pernah memanifestkan kamu. I'm manifesting you. Ya, seseorang ini akan memanifestkan kamu. Dia mungkin akan selalu berdoa dan selalu menyebut nama kamu. Ya, semoga aja apa yang dia doakan, apa yang dia minta kepada Tuhan bisa terwujudkan, yaitu memiliki kamu. Karena di sini dia sudah memanifestkan kamu. Pada akhirnya mungkin dia akan menemukan jalannya benar, petunjuk yang benar di sini. Ya. Ternyata banyak dulu sebelum dia mengambil keputusan, dia mencari tahu dulu nih, kamu itu siapa, kamu itu dari mana, asalnya, anak siapa, pendidikan kamu, ya bla bla bla, semua dia cari tahu tentang kamu. Sehingga sampailah dia di titik bahwasanya kamu adalah yang terbaik buat dia. Di sini dia akan memanifestkan kamu lagi. Oke? Di sini ada what do you want? Apa yang kamu inginkan? Jadi dia itu sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, dia merindukan kamu. Dia mungkin belum tahu nih apa yang kamu inginkan dari dia. Ya, mungkin di antara kamu itu ada perbedaan. Dan mungkin perbedaan itu cukup signifikan, dimana dia merasa kayak, gak mungkin deh kamu suka sama aku, gak mungkin kamu memberikan kesempatan kepada aku. Ternyata enggak, kamu memberikan kesempatan kepada dia. Dan dia juga bertanya, kok bisa, apa yang kamu mau dari aku, gitu loh ya. Oke. Di sini ada your family won't like me. Ada juga sih beberapa dari kamu ini ada keluarga yang tidak merestui. Ada, ya mungkin karena ada perbedaan usia antara kamu dengan dia, atau mungkin ada perbedaan kota, negara, perbedaan budaya, gitu ya. Nah, jadi ini membuat juga sebuah alasan kenapa kamu tidak direstui oleh orang tua kamu atau orang tua dia, gitu ya. Atau dari status sosial yang membuat akhirnya banyak dari keluarga meragukan hubungan kamu ini, ya. Semoga aja kamu bisa memperjuangkannya, kamu bisa meyakinkan orang tua kamu, ya, untuk bisa memberikan restu, karena yang menjalankan kita kan bukan orang tua, begitu. Jadi kalau kita sudah memilih itu pilihan kita, ya kita harus konsisten, harus konsekuensinya, ya. Bagaimana ke depannya kita harus terima itu semua, ya. Ini ada sometimes wonder if you can. Terkadang keinginan aku itu ingin menjaga kamu, ya. Dia punya keinginan untuk menjaga kamu di sini, ya. Nah, ini ada I'm terrified. Dia juga takut, ya. Takut apa ya? Takut tidak bisa membahagiakan kamu, ya. Takut ditolak oleh kamu. Banyak ketakutan dia ini, ya. Karena ada rasa rindu itu yang membuat dia kayak ngerasa sulit untuk melangkah ke depan. Karena apa? Mungkin dulu pernah dia ditolak oleh kamu, ya. Oke, kita coba lihat dulu. Untuk inisialnya, udah muncul aja semuanya. Ada A, teman lama.
Ya mungkin teman lama ini merindukan kamu ya, sangat merindukan kamu, dan dia seperti ingin bertemu dengan kamu, mungkin sudah lama tidak bertemu ya. Terus dia juga bisa jadi ada masalah ya, dan yang bisa untuk membantu dia adalah kamu adalah orang yang mungkin baik ya, tulus, sehingga dia merasa kamu adalah orang yang tepat gitu loh. Ada N yang pernah abaikan kamu. Jadi seseorang ini pernah abaikan kamu. Ternyata setelah melihat kamu itu orang yang berubah, orang yang berbeda gitu ya dari yang dulu, membuat dia merasa kayak ya mungkin sangat menginginkan kamu dan merindukan kamu ya. Ada O dan S yang pernah berkhianat. Nah, seseorang ini pernah berkhianat dari kamu. Ternyata dia kayak ngerasa, aku menyesal sudah berkhianat kepada kamu. Ternyata kamu itu adalah orang yang baik. Ternyata orang-orang yang dekat dengan aku semuanya hanya memanfaatkan. Nah, ini yang membuat seseorang ini seperti ingin untuk kembali ke kamu. Oke? Nah, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Apapun itu, jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, teman-temanku, sampai ketemu lagi. Dadah.